ya, seluruh guru besar senior dan sejawat peserta tas Tanya Apa Saja yang ke-126 hari Walafiat bisa mengikuti kegiatan tas bersama-sama. Di tas ini adalah acara rutin ya, yang mungkin baru kalau ada yang pertama kali mengikuti acara tas setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 diselenggarakan berkat kerjasama antara Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan UGI Jepang Surabaya. Jadi untuk tas yang hari ini, tas ke-126 akan membahas topik mengenai abortus provocatus criminalis dengan narasumber Dr. Baksono Winardi, SPOG Subspesialis Obstetris dan Dr. Muhammad Yusuf, SPOG Subspesialis Obstetris. Dan mohon maaf, karena moderator Dr. Bambang Trianto berhalangan, maka akan digantikan oleh Ketua Divisi Obstetris sendiri dari FK UNER, yaitu Dr. Budi Prasetyo, SPOG Subspesialis Obstetris. Jadi seperti kita ketahui bagaimana abortus provocatus criminalis ini dengan adanya, terutama dengan adanya Undang-Undang Kesehatan yang baru mengenai batas umur abortus provocatus yang bisa dikerjakan, mungkin pada tas kali ini bisa kita diskusikan bersama-sama baik secara aspek medis, aspek etik maupun aspek legalnya. Baik, karena Dr. Brahmana juga tidak bisa membuka, langsung saja saya serahkan kepada moderator Dr. Budi Prasetyo, SPOG Subspesialis Obstetris untuk bisa memandu acara. Silakan Dr. Baik, terima kasih Dr. Pandu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, saudara sekalian. Kita bertemu kembali pada tas kali ini yang akan bahas tentang masalah abortus provocatus, yang dimana hari ini kita akan menampilkan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Dr. Baksono Winardi, Subspesialis Obstetris, dan Dr. Muhammad Yusuf, Subspesialis Obstetris. Nah, kita ketahui bahwa dengan adanya undang-undang ini mungkin harus kita ketahui apakah ada perubahan pada pengaturan tentang masalah abortus provocatus atau aturan-aturan bagaimana dan apa perbedaan dengan sebelumnya. Mungkin kita akan mendapat pencerahan dari kedua narasumber. Kita ketahui bahwa memang abortus provocatus memang salah satu acara upaya untuk menghentikan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh karena sebab tertentu. Dan ini sebabnya ini yang kita harus pahami. Ada dua sebab, yaitu karena terapeutik, ya, jadi artificialis terapeutik atau provocatus criminalis. Jadi yang karena alasan medis atau mungkin nanti akan dijelaskan oleh Dr. Baksono apakah ada indikasi yang lain. Kalau kita ketahui apakah ada alasan perkosaan dan sebagainya. Yang kedua ya adalah kriminalis, yaitu yang tanpa alasan yang medis ataupun yang dibenarkan oleh undang-undang. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan mungkin ada Dr. Baksono bisa memberikan materi. Monggo Dr. Baksono. Baik, terima kasih Dr. Budi Pas. Saya akan memberikan sedikit ini ya untuk didiskusikan ya, jadi hanya pengantar aja untuk diskusi. Sudah bisa dilihat ya slide saya? Ya sudah, jelas Dok. Terima kasih. Jadi abortus provocatus criminalis saya kira kita tahu definisinya apa, kemudian bagaimana ya. Jadi batasannya ya dari KUHP ya, melahirkan kehamilan dengan sengaja oleh wanita hamil dengan atau tanpa bantuan orang lain tanpa alasan medik yang sah gitu ya. Abortus buatan sengaja, abortus criminalis pengakhiran kehamilan sebelum usia 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 akibat tidak disengaja dan disadari oleh ibu maupun pelaksana, dalam ini bisa dokter, bidan, atau dukun atau siapapun ya. Kemudian sebagai gambaran situasi global menurut BIREC dalam melakukan penelitian dipublikasikan pada tahun 2020, jadi angka aborsi pada tahun 2015-2019 itu lebih tinggi di negara dengan pendapatan rendah dibandingkan negara tinggi.
dan sedang ya. Pada negara berat dan sedang itu 44 aborsi per 1.000 perempuan usia 15 sampai 49 tahun, rendah 38, kalau di Jawa Tinggi hanya 15. Itu pun juga angkanya itu di negara Indonesia sendiri tidak jelas ya, karena memang tidak pernah dilaporkan secara resmi. Ini di kalau di bagian regional di sub-Sahara itu tingkat KTD-nya itu 91 di antara 1.000, tingkat aborsinya 33, dunia itu tingkat KTD-nya 64 per 1.000, tingkat aborsinya 39 ya. Jadi ini hubungan antara aborsi dengan status hukum. Jadi penelitian tersebut juga menjawab bahwa tidak ada bukti menunjukkan bahwa angka aborsi menjadi lebih rendah pada yang melarang aborsi. Justru angka gamblang tidak ingin pada negara yang melarang aborsi, angka 68-9 dan 32-42 aborsi. Sedangkan negara yang melegalkan justru lebih rendah. Ya, itu fakta ya. Jadi secara umum tingkat aborsi hampir sama di antara negara yang melarang atau mengatur aborsi secara legal. Ya, jadi ada perbedaan signifikan. Kenapa demikian? Karena mungkin juga di negara yang maju itu KB-nya itu artinya pengertian alat kontrasepsi lebih baik gitu, dibandingkan negara berkembang, sehingga KTD-nya jadi lebih rendah. Itu antara alasannya ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Jadi di Indonesia tidak banyak penelitian ya, karena memang tidak pernah ada laporan ya. Ketentuan yang masih melarang sepenuhnya kegiatan berkaitan aborsi itu sebelum tahun 2023 ini terdapat hanya 2 penelitian yang mencoba menunjukkan estimasi ya. Pada tahun 2000 kira-kira 37 aborsi untuk 1.000 anak. Ini terbilang tinggi di Asia Tenggara, di Asia secara regional ya. Bahwa saya di negara regional tingkat aborsi 29. Jadi Indonesia cukup tinggi waktu itu tahun 2000 ya. Kemudian penelitian terbaru yang hanya di Pulau Jawa dengan metode ini menyebutkan bahwa di Pulau Jawa angka aborsi mencapai 1 juta sekian, ya. Mencapai 42,5 aborsi per 1.000. Jadi di tingkat global itu lebih tinggi gitu. Ini penelitian ya. Jadi kemudian metodenya yang dilakukan self manage, dilakukan sendiri dengan cara minum obat, minum jamu dan sebagainya. Sedangkan 6% di antara menggunakan jasa tenaga tradisional apoteker ya, mungkin dengan memberikan obat dan sebagainya. Jamu di laboratorium paling banyak digunakan 40% perempuan, dan ini tadi pagi morning report ada kasus juga, kasus minum jamu perdana sampai habisnya tinggal 2 ya. Pagi ini laporan pagi saya mengikuti ya. Kemudian secara normatif KUHP dan beberapa undang-undang ini mengatur mengenai pelaksanaan aborsi aman untuk kondisi terbatas, yaitu darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Jadi sekarang sudah ada klausul mengenai kondisi darurat medis dan kehamilan akibat perkosaan. Namun implementasinya belum jelas. Kenapa? Siapa yang akan melakukan misalnya? Kemarin ada kasus misalnya ini diaborsi bukan perkosaan, tapi ketika di rumah sakit tidak ada yang mau melakukan. Terus bagaimana? Itu masalah juga kan? Karena tidak ada ketentuan hukumnya. Dan juga tidak ada pelatihan. Jadi SPOG pun banyak yang mengatakan bahwa saya tidak pernah dilatih melakukan aborsi gitu. Sehingga tidak ada ini ya, tidak ada secara yuridis, secara legal bahwa SPOG itu mampu melakukan gitu. Nah, kemudian kalau medik misalnya, medik atas indikasi medik itu pun juga yang melakukan siapa, belum ada ketentuannya sebenarnya. SPOG yang siapa yang melakukan ya. Apakah sudah dilatih atau belum, itu tidak ada gitu masalahnya.
Sehingga kalau terjadi sesuatu, misalnya komplikasi, katakanlah berkorelasi sepsis dan meninggal, maka bisa dipertanyakan kompetensinya apa sudah pernah melakukan dan sebagainya. Ya, itu masalah. Ya, secara praktek pelaksanaan aborsi yang selama ini dijalankan mekanismenya oleh komite etik. Ya, tadi juga ada, kebetulan pagi ini ada juga abortus provocatus medicinalis dengan alasan cacat yang berat. Itu dibicarakan di komite etik. Tapi keabsahannya komite etik itu bagaimana? Itu tidak tahu. Jadi kalau misalnya jadi komunikasi, tidak ngerti karena komite etik bukan yang menentukan siapa yang melakukan gitu. Ya, itu masalah. Kemudian di undang-undang, ya, ini kalau berdasarkan ini ada beberapa, ya. Jadi ini undang-undang KUHP yang lama, ini di penjara 4 tahun, yang membuat dengan mati diancam 15 tahun dan sebagainya. Kalau tanpa persetujuan, kalau dengan persetujuan 12 tahun misalnya. Ini kira-kira begitu ya, nanti bisa diambil sendiri. Jika seorang dokter maka ditambah 1/3 hukumannya. Ya, itu. Ini yang baru pasal 4. Cuma nomor pasalnya ini saya masih ada, belum tentu benar ini ya, karena ada yang mengatakan 460, ada yang ya. Ini mungkin diambil dari RUU-nya, sedangkan undang-undangnya sendiri yang diundangkan itu mungkin tidak sama dengan RUU-nya ya. Tapi yang penting substansinya ya. Jadi ini hukumannya 4 tahun. Kalau mati walaupun sendiri, sehingga kemarin tadi itu beberapa waktu yang lalu ada polemik, apakah kalau kita punya pasien yang habis menggugurkan kandungan terjadi abortus kita harus melaporkan, karena ini deliknya itu delik, bukan delik aduan, ini delik murni ya. Jadi setiap orang kalau menemui itu harus lapor gitu. Ada kejahatan harus lapor. Itu nanti kita diskusikan bagaimana. Kalau mati 15 ini hampir sama anunya. Setiap orang menggunakan kandungan mati dengan persetujuannya dipidana paling lama 5 tahun. Ya. Kalau dengan persetujuannya, kalau menularkan mati maka paling lama 8 tahun. Kalau tidak pakai persetujuan itu 15 tahun. Ya. Dokter dapat sepertiga sama ya. Dokter jadi dapat dijadi tambahan berupa dicabut hak, ya, hak profesinya ya. Oke. Dokter yang melakukan pengurangan kandungan karena indikasi darurat medis atau dalam korban perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tidak dipidana. Ini yang mungkin dulu tidak ada ya. Kalau menurut Undang-Undang Kesehatan itu ada di pasal 60 ya, di Omnibus Law yang baru diresmikan kemarin itu, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang dibolehkan sesuai dengan KUHP. Jadi kecuali yang dibolehkan. Itu tadi ada satu kedaruratan medik dan ada perkosaan ya. Kemudian pidananya diatur pasal 27 sampai 49. Kalau tidak sesuai dengan kriteria 4 tahun, sama dengan KUHP. Kalau ini yang dokter seperti ditambah 1/3 ya, dapat dicabut hak tertentu, hak profesinya ya. Nah, itu kira-kira. Sekarang masalah mungkin yang bisa kita bahas, apakah perempuan yang mengalami masalah KTD yang melakukan aborsi itu harus dihukum? Saya pertanyakan itu karena kalau kita ketemu pasien abortus incompletus dengan mengaku melakukan aborsi pakai obat-obatan, kewajiban kita adalah melakukan suatu asuhan pasca aborsi yang itu sudah menjadi satu kompetensi dari seorang SPOG ya. Tapi di asuhan pasca aborsi itu tidak ada klausul harus lapor, tidak ada. Tapi kalau kita misalnya harus lapor, apakah itu produktif? Karena justru orang yang berobat ke tempat kita itu justru membantu untuk ini ya. Kalau nanti sudah datang ke tempat kita malah dilaporkan dan dihukum, takutnya malah orang nggak berani lagi melakukan. Akhirnya jadi aborsi yang aborsi tidak terselesaikan karena yang datang ke rumah sakit itu kan cuma seperti gunung es saja.
Nah ini, apakah dari ini dampak kriminal dari pelaku aborsi dalam konteks Pronaki nanti akan tidak bisa. Karena 5% dikatakan, terkadang 5% dari kematian ibu itu adalah akibat aborsi yang tidak aman. Nah, ini pengelompaan antara yang boleh dan tidak boleh itu bagaimana? Siapa yang ditugasi melakukan aborsi? Karena ada yang sudah dihukumi bahwa ini boleh diaborsi, ternyata tidak ada yang mau mengaborsi. Alasannya apa? Tidak pernah dilatih, tidak punya license. Nah, terus siapa? Itu masalah ya. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar untuk kita diskusikan, barangkali mungkin tambahan dari Dr. Yusuf mengenai apa namanya sampai berapa umurnya. Yang baru ini sampai 14 minggu, bayangkan ya. 14 minggu dulu itu cuma sampai 6 atau 8 minggu, 6. ya. Itu 14 minggu. Luar biasa itu. Itu bahaya sekali sebenarnya. Jadi Omnibus Law itu rada-rada ngawur sedikit itu, ya. Silakan, Dr. Yusuf. Iya. Dr. Yusuf. Mungkin Dr. Baksono bisa Baik. share, Dr. Apa itu? Iya. Dr. Baksono, stop share. Hentikan share-nya, hentikan share screen-nya, Dok. Oh iya, sebentar. Oke, silakan. Baik. Terima kasih Dr. Budi Pras. Terima kasih juga Dr. Baksono yang sudah lengkap ya. Saya rasa menyampaikannya. Baik, acara TAS ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Yang terhormat Ketua ID Cabang Surabaya, Dr. Brahmana, Dr. Budi Pras, Ketua POGI Cabang Surabaya, atas kesempatannya. Topik ini memang menarik ya, walaupun kita di sini nggak ada yang magister hukum ya, tapi saya yakin dari partisipan di sini banyak dok SPOG kita yang mendalami mulai magister sampai doktornya di bidang hukum ya. Apalagi bagaimana kita menyikapi abortus provocatus ini dengan adanya undang-undang yang baru. Sama dengan Dr. Baksono, mungkin saya sedikit langsung saya screen capture dari undang-undang itu sendiri yang baru, yang sudah kita terima semuanya. Saya izin share. Mohon maaf. Ada, Dr. Yusuf. Bentar, Dr. Budi. Ya. Yang menarik dari undang-undang yang baru ini adalah benar yang dikatakan oleh Dr. Baksono tadi ya, mulai pasal 60 ya, kemudian 61, 62 itu tentang definisinya, kemudian pasal berikutnya ancaman pidananya itu mulai di 427 sampai 429. Nah, di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini memang lebih rinci ya, lebih rinci. Misalnya ada 5 tahun yang dengan persetujuan, yang tanpa persetujuan 12 tahun. Kemudian tadi ada tambahannya sepertiga ya. Itu diatur lebih terperinci ya. Sebenarnya kan sudah ada juga kitab Undang-Undang Hukum Pidananya ya, yang mengatur seperti itu ya. Mungkin ahli hukum yang bisa menjelaskan ya. Jadi ada undang-undang KUHP pasti tidak boleh bertentangan kan undang-undang hukum pidananya dengan undang-undang yang sudah eksis yang baru eksis dan yang ada sekarang ini. Kemudian undang-undang terkait reproduksi ya, terkait tindakan yang dikatakan Maaf, Dr. Yusuf, slide-nya belum muncul. Oh, Iya, mohon maaf. Kita stop dulu, kemudian di-share lagi. iya, nggak muncul ya Pak Budi ya. Baik, saya coba lagi ya. Sudah tampak Pak Budi? Belum ya? Belum. Apa filenya belum dibuka? Filenya belum Sudah. dibuka. Ya, agak bermasalah ini.
Iya. Nah, Bapak lanjutkan aja, Dr. Yusuf, intinya. Ini Nah, nggak muncul juga ya. nampak keluarganya Dr. Yusuf ini. Ya. Coba ini Pak Budi saya lihatkan. Nah ini kelihatan ya. Ya kelihatan. Nah ini kita bisa. Iya, itu tadi yang dikatakan ya. Kemudian di sini jelas ya dikatakan tadi dengan kompetensi tertentu dan apa itu bagaimana memenuhi seseorang ini dikatakan memiliki kompetensi ya. Apakah ada pelatihan khusus untuk melakukan aborsi tersebut ya. Kemudian yang menarik juga dok, memang belum ada dok PP-nya dok. PP ini akan mengganti PP yang tahun 2014 yaitu yang rincian tentang usia berapa minggu kita boleh melakukan apa itu yang boleh dilakukan misalnya korban perkosaan kan. Undang-undang yang tahun 2000 peraturan pemerintah yang tahun 2014 itu kan yang mengatur 6 minggu. Kemudian dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru ini selama belum ada PP-nya, artinya kita masih ikut yang 6 minggu, dok. Nanti kalau PP-nya ini sudah keluar, menggantikan PP yang tahun 2014 itu tentang kesehatan reproduksi, nah itu yang apakah keluar yang angka 14 minggu yang diperdebatkan. Nah itu yang menarik, dok. Kemudian kalau 14 minggu tentu resikonya ya, resiko buat ibu ya, kemudian resiko buat operatornya juga, karena resikonya sangat tinggi. Di sana nanti akan banyak perdebatan. Mungkin itu saja dok tambahan dari saya. Jadi di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini ya mulai pasal 60, 61, 62 itu yang menyangkut ketentuan aborsi. Yang di luar itu artinya yang abortus provocatus criminalis. Kemudian untuk hukuman kurungan badannya itu juga diatur di Undang-Undang Kesehatan yang baru ini mulai 427 sampai 429. Mungkin itu aja tambahannya. Baik, terima kasih Dr. Baksono, Dr. Yusuf. Ini kita langsung aja melanjutkan ke Q&A. Jadi ini ada Dr. Haria, selamat pagi. Apakah masih ada solusi bagi pasangan resmi dengan unwanted pregnancy yang kemudian tidak diinginkan agar tidak terjadi provocatus criminalis? Mungkin bagaimana ini kira-kira Dr. Baksono? Apakah ada solusi untuk pasangan resmi tapi mendapatkan mendapatkan kehamilan yang tidak diinginkan ya? Jadi supaya tidak terjadi provocatus criminalis. Bagaimana cara mungkin konseling dulu ya? Ya. Monggo. Jadi ini justru intinya di sini. Ya. Kenapa? Karena sebagian terbesar dari abortus non medicinalis itu yang di Indonesia itu sebagian adalah pasangan yang resmi, jadi pasangan yang sah, bukan karena perselingkuhan. Nah, ini kecil sebenarnya, remaja itu sebenarnya kecil, ya. Tapi yang banyak justru pasangan yang resmi. Nah ini masalahnya. Jadi itu tetap tetap menggantung ya, tetap menggantung. Nanti ada istilahnya yang kita lakukan dulu itu sepertinya seperti diskresi, sebenarnya melanggar hukum, tapi karena dilakukan secara setengah legal, itu ada seperti di mana itu di Raden Saleh kalau di Jakarta, kalau dulu di sini di Indrapura dan ya. Itu sekarang status quo-nya masih tetap seperti itu. Jadi ya melanggar tapi tutup mata aja. Tapi sudah ada misalnya kesepakatan antara BKKBN dengan Polres dengan Polda maksudnya ya mungkin atau polisian ataupun dari ini. Tapi tetap itu ada sangat rawan sekali. Jadi lemah sekali karena memang melanggar hukum tapi didiskresi istilahnya. Baik, selama itu tetap akan begitu karena tidak diatur dalam ini ya, misalnya unwanted pregnancy karena masalah-masalah di luar masalah medik ya. Ya misalnya ya sudah tapi dia misalnya mendapatkan ikatan dinas yang persyaratannya tidak boleh hamil tapi ternyata hamil. Kalau dia
hamilnya diteruskan, maka dia akan harus mengganti. Dan itu kan masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Ya. Akhirnya solusinya melakukan tindakan yang melanggar hukum tapi didiskresi istilahnya. Ya, jadi ada aturan-aturan yang didiskresi. Nah, tapi itu tidak bisa begitu terus. Karena apa? Karena masalahnya yang terbanyak justru itu, bukan karena perkosaan yang banyak itu. Ya, jadi itulah yang jadi masalah sampai sekarang. Jadi undang-undang itu masih tetap belum bisa menyelesaikan masalah. Saya juga khawatir bahwa selalu diskusi mengenai aborsi ini nggak akan ada penyelesaiannya. Akhirnya mentok, nggak bisa apa-apa kita. Tapi ya itulah. Jadi sekarang itu tadi pilihannya akhirnya banyak yang tidak mau melakukan, akhirnya jatuhnya ke aborsi yang tidak aman. Itu pilihannya adalah itu. Kalau kita tidak melakukan diskresi, akhirnya aborsi yang tidak aman tambah banyak dan tambah kematian ibu tidak bisa diturunkan. Itu kan pilihannya. Sekarang kita mau kemana? Itu aja. Ya baik, Dr. Basona, mungkin saya juga ingin menanyakan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya mungkin ada literatur tadi Dr. Basona menyatakan bahwa tidak ada perbedaan angka aborsi bagi negara yang melegalkan maupun yang tidak melegalkan. Hanya yang ada perbedaan adalah angka unwanted pregnancy tadi dari Dr. Baksono. Tapi ada juga statement bahwa dengan adanya yang melegalkan ini jadi ada anggapan bahwa ini nanti suatu ada anggapan ini suatu metode KB yang terbaru, yaitu ya aborsi provokatus ini kalau dilegalkan misalnya seperti itu. Nah, sehingga solusinya waktu yang ditawarkan itu ya tetap harus melakukan konseling agar tidak ada yang menganggap bahwa nanti gampang aja nanti ada KB secara aborsi, misal untuk yang dilegalkan itu. Nah, untuk menghindari sebenarnya ini kan kita perlu ya konseling, kemudian mungkin reproduktif pendidikan reproduksi, kesehatan reproduksi itu yang mungkin ditingkatkan atau ya intinya konseling bahwa dari unwanted supaya jadi wanted gitu. Mungkin bagaimana Dr. Baksono supaya tidak dianggap ada metode KB yang baru gitu Dr. Baksono. Ya, memang pilihan pertama itu tentu adalah konseling ya. Kalau pada ibu-ibu yang sebenarnya ibu yang dalam perkawinan yang sah itu konseling selalu menjadi yang pertama ya. Kalau bisa ya dari unwanted menjadi wanted itu pilihan pertama. Tapi kalau terpaksa akhirnya menempuh jalan yang dengan konseling tidak bisa ya akhirnya tentu kita harus memilih gitu. Memilih dari yang jelek ya, dari yang terbaik dari yang terjelek dalam keadaan jelek. Tentu hal ini tetap akan menimbulkan masalah, pasti akan menimbulkan masalah. Jadi kita menyelesaikan masalah, tapi tetap dengan masalah. Itu yang seharusnya waktu menyusun undang-undang ini harusnya kita diajak ngomong. Nggak ada itu langsung aja dia. Jadi artinya itulah kelemahannya dari undang-undang itu. Harusnya menyelesaikan masalah, tapi ternyata masalahnya tetap aja, nggak ada perubahan. Ya, itu. Dan juga bahwa tadi di negara yang maju pun, di negara yang melegalkan suatu aborsi, ya tidak semua SPOG boleh melakukan, enggak. Terus ada pelatihan dan juga ada ujiannya, ya. Ujiannya bahwa dia boleh melakukan dan tidak sembarang orang melakukannya. Nah, tentu ya seperti di JNBK itu jadi harus ada pelatihan karena memang terus terang mungkin tidak semua SPOG mendapatkan pelatihan itu waktu di BPDS ya kan, ya karena pas tidak ketemu kasusnya dulu ketika AB2 sama Indrapura itu masih BPDS bisa belajar ya, tapi sekarang kan tidak bisa ya, tidak mungkin. Jadi kalau mereka tidak pernah kemudian melakukan ternyata terjadi sesuatu bisa dituntut.
karena tidak punya legalitas untuk melakukan, tapi jadi mengorbankan orang, itu berarti merupakan suatu tindakan yang paling tidak lalaian gitu loh. Nah, ini yang jangan sampai terjadi pada kita kalau bisa, karena bagaimanapun setiap tindakan itu selalu ada risikonya. Jadi kalau risiko itu ditabrak dan dengan tanpa dasar, artinya backup suatu license, ya pasti kena hukum kita. Ya, itu nanti yang perlu dianukan. Terima Baik, kasih. Dr. Yusuf, apa tambahan sedikit? Apa ada tambahan? Ya, iya Dokter Budi Pras, sebenarnya di kita ya ini masih belum berubah ya. Kita itu kan punya panduan etik dan profesi di obstetrik ginekologi, dan pandangan kita di dalam bab 10 ya, buku panduan tersebut ya, mulai di pasal 35, 36, 37 sampai dengan 38 itu sebenarnya jelas ya. Jadi apa yang ditanyakan Dokter Haria itu tadi selalu jadi aspek mediko psikososial itu tadi ya. Jadi di kita pun masing-masing kita membawa, kita itu mau pro life atau pro choice seperti itu kan, dan kita nggak saling menyalahkan kalau lewat apa itu buku panduan ini ya. Kemudian terkait keputusan-keputusan kan lebih banyak akhirnya kan ke aspek sosialnya ya, bukan aspek medik ya, atau aspek psikososial memang mungkin lebih dekat ya daripada aspek medisnya sendiri, karena memang tidak ada kegawat daruratan atau ibu dan atau janin seperti itu kan ya. Nah, aspek psikososial ini yang sebenarnya kita di sana dikatakan tuh secara selektif ya. Secara selektif ini yang memang apa itu harus dengan keputusan yang tidak bisa seorang diri ya. Jadi jangan sampai kita bukan yang kita mudah sekali melakukan keputusan itu seorang diri yang, karena kita mempertimbangkan aspek psikososialnya itu ya. Jadi tetap di dalam buku panduan ini harus dalam suatu tim ya. Tim itu bisa 2 atau lebih seperti itu ya. Jadi jangan kita sendiri yang memutuskan, oh ibunya meminta kemudian kita melakukan pengakhiran karena kita pro choice seperti itu ya. Kalau saya seperti itu Dr. Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Jadi ini kalau kita lihat ada lagi pertanyaan dari Dr. Heru Purnomo. Salah satu pilar safe motherhood adalah persamaan gender ya. Jadi bagaimana peran menstrual regulation atas permintaan sendiri, sampai di mana legalitasnya? Mungkin tadi sudah dijawab Dr. Bangsono ya. Jadi masih belum legal, masih tidak legal karena ini persamaan gender, karena dia berhak mengatur kapan boleh dihamili. Mungkin begitu, Dr. Bangsono. Ya. Sekali lagi, kalau atas indikasi yang tidak tercantum di ini ya, yang tercantum ini cuma ada kedaruratan medik dan perusahaan. Cuma itu, tidak ada lain. Nah, indikasi sosial itu yang justru lebih banyak, yang tetap tidak ada solusinya itu. Akhirnya ya nanti ya diskresi lagi. Misalnya ya BKKBN tentu melakukan lobby untuk dapatkan diskresi, karena ini misalnya kegagalan KB, katakanlah kegagalan KB, pasien minta dianu terus langsung minta disteril itu misalnya, apakah bisa didiskresi misalnya. Nah itu secara hukum ya tidak bisa, tetap tidak bisa, tapi bisa dilakukan diskresi, istilahnya itu diskresi, pengecualian yang tidak tertulis, tapi ada kesepakatan, misalnya begitu. Sehingga walaupun nanti misalnya terjadi sesuatu, tidak akan dituntut. Ya, gitu. Bahkan dulu itu ada yang dokter umum yang melakukan dengan melobi dengan aparat dan sebagainya, bisa berjalan bertahun-tahun, tidak apa-apa. Tapi itu kan diskresi. Dan ketika pejabatnya ganti, ya ditangkap, ya itu contoh bahwa diskresi itu tidak kuat gitu loh, ya tetap tidak legal, ya. Itu yang kita maksudkan. Jadi jalan keluarnya itu tadi kita melakukan lobby dan sebagainya untuk program demi program KB gitu loh. Nah, yang lain lagi misalnya kalau memang KB pasca
KB darurat itu bisa sebagai solusi, misalnya kalau asalkan tidak lebih dari 5 hari hubungan seksual tanpa ini, tapi itu tetap tidak bisa menyelesaikan ya. Jadi Dr. Baksono. itu aja. Mungkin yang perlu dikaji tetap bagaimana kita berperan serta dalam melakukan konseling ya, pendidikan kesehatan reproduksi yang sehat ya pada remaja ya. Kesehatan reproduksi remaja ini yang penting. Kita melibatkan mungkin peer group ya, teman sebaya untuk melakukan sebagai agent of change. Ya di era medsos ini ya, paling tidak kita harus berupaya bagaimana menjelaskan, melakukan konseling pada kesehatan reproduksi pada para remaja ya, atau para ya misalnya tadi sudah jelaskan Dr. Baksono, bukan hanya yang tidak menikah, tapi yang paling banyak adalah pasangan yang sah. Oleh karena itu mungkin juga advokasinya pada bagaimana melakukan peningkatan cakupan KB pasca plasenta. Nah ini menarik. Mungkin Dr. Yusuf bisa memberikan informasi tentang KB pasca plasenta ya. Kalau dulu kan hanya IUD ya. Mungkin ada yang menanyakan kalau implan itu boleh dipasang langsung apa enggak, Dr. Yusuf? Mungkin. Monggo Dr. Yusuf. Ya, terima kasih Dokter Budi. Nah, menarik ya. Jadi selama ini hampir kita semua ya, pendidikan kita juga mengisyaratkan KB pasca plasenta atau transcesarean itu kan ingatan kita ya IUD ya. Padahal IUD sendiri sebenarnya punya keterbatasan ya. Walaupun tingkat ekspulsinya ya, kemudian resiko gangguan setelah pemasangan, perdarahan dan lain sebagainya ya. Nah, yang mulai di pre-service ini mulai kita tekankan itu adalah penggunaan implan ya. Karena implan sendiri kalau kita lihat KB Clock-nya sendiri atau lewat aplikasi WHO itu paling punya keleluasaan ya seperti itu ya. Jadi mau dipasang kapanpun ya, misalnya kita tidak berhasil KIE saat pertama ya, kemudian minggu depan saat kontrol rawat luka atau misalnya bekas seksio atau pervaginam baru keluarga tersebut memutuskan, itu bisa dengan sesegera mungkin kita bisa lakukan pemasangan implan ya. Kalau KB-KB yang lain pasti harus ditunda dulu ya, ditunggu 6 minggu seperti itu ya. Nah, implan ini metode kontrasepsi jangka panjang sama-sama LARS-nya ya, long acting reversible kontrasepsi yang cepat sekali mengembalikan siklus haid dan reproduksi kembali ya, yang banyak kita tinggalkan ya. Angka di nasional pun pemasangan implan tuh kecil ya dibandingkan misalnya suntikan 3 bulan tuh yang angkanya bisa sampai 40% ya. Jadi sekarang kita lewat Pokja juga itu di pre-service mulai kita tekankan ya, tapi kendalanya adalah ketersediaan ya alat dan bahan di sini ya, karena tergantung alokasi BKKBN di suatu daerah tersebut ya, berapa banyak alokasi itu yang diadakan. Kemudian KIE ya, kadang-kadang implan seolah-olah susah dan lain sebagainya ya. Sekarang sudah berkembang implan 1 batang ya tanpa insisi ya, karena memang dia punya device yang khusus. Nah itu malah penerimaannya jauh lebih baik ya. Seperti itu Dokter Budi Pras ya. Kita mulai pre-service ini harus mulai bukan hanya mengutamakan IUD saja ya, yang kadang-kadang susah ya. Postpartum di sini sering sekali ya, misalnya pas kontrol nifas minta dilepas dan lain sebagainya. Itu Dokter Budi. Dokter Budi, sambil izin saya ini ya kamera ya. Jadi intinya boleh ya Dr. Yusuf ya, implan itu ya. Dokter Budi, jadi mau dipasang 2 minggu, mau pasang 3 minggu, jadi sangat ini kita punya keleluasaan masang implan itu ya. Dibandingkan tentu IUD ya. Misalnya yang paling bagus tuh yang 2 jam pertama itu yang paling bagus dibandingkan 48 jam ya. Walaupun boleh yang 48 jam pertama. Kalau lewat dari itu kan harus tunggu 6 minggu. Kalau implan mau 2 minggu, 3 minggu terserah. Makasih. Baik, mungkin itu yang kita tambahan tentang masalah ini. Kemudian kalau kita lihat cermati ini Dr. Baksono, kalau kita lihat bahwa pelaku untuk aborsi ini hukumannya berat. Bagi kalau yang dengan persetujuan berapa tahun, tanpa persetujuan, apalagi yang 4 tahun persetujuan sampai meninggal sampai 15 tahun.
Nah, ini bagaimana kita melakukan apa namanya diseminasi informasi ini yang penting ya. Jadi bahwa tadi ditanyakan dari Dr. Harya, kalaupun ada center yang ya tadi Dr. Baksono untuk ini kan ada yang apa namanya untuk melakukan yang medisinalis ya. Bukan provokatus tapi bukan kriminalis tapi medisinalis. Itu pelatihan itu apa ada Dr. Baksono dan tempatnya tadi. Misalnya ini dianukan apa ada pelatihannya Dr. Baksono? Ya, itulah makanya apa namanya mungkin di research training itu perlu juga pada kompetensi apakah SPOG itu kompetensi melakukan itu ada secara sah, secara legal. Ya. Kalau apa namanya memang harus ya harus dilakukan. Bagaimana caranya, Pak, supaya paling tidak pernah melakukan. Saya banyak ada kasus-kasus di daerah itu ya sudah bukan perkosaan tapi kemudian apa namanya diminta untuk nguret loh siapa yang harus menguret, siapa yang harus melakukan terminasi kehamilan ya. Sudah ditunjuk tapi mengatakan menolak. Kenapa? Ya karena dokternya melakukan pro life, bisa saja berhak menolak toh. Ya nah kalau semua menolak terus siapa yang melakukan, itu masalah baru ya karena SPOG tidak semuanya dilatih melakukan abortus provokatus ya. Kalau terminasi kehamilan yang misalnya pola itu bisa ya, tapi pada yang masih dalam keadaan baik, kalau misalnya terminasi kehamilan karena misalnya kecacatan, karena blighted ova itu bisa. Tapi kalau pada pasien itu kan tidak semua melakukan. Ya. Janin masih hidup, apalagi ketentuannya sekarang bisa sampai 14 minggu kan itu sukar itu dan bahaya ya. Nah kemudian yang di sepertiga, kalau itu dokter sepertiga. Nah, kalau dokter gigi bagaimana? Kan ya tidak ada itu. Dokter gigi ada yang melakukan itu sampai berkali-kali, masa seringkali baru ketangkap. Apakah juga mendapat sepertiga itu, tambahan sepertiga dan sebagainya. Itu anunya ya. Tapi yang penting bahwa kalau memang itu hukum itu dijalankan ya harus jelas siapa yang melakukan. Kemudian nah ini apa namanya yang tidak bisa dihukumi itu yang ini yang pasangan yang sah tapi karena masalah sosial ya sosial ekonomi, masalah kegagalan KB, masalah ini kan belum ada ini. Apakah itu kedaruratan medik bisa diberikan kedaruratan medik? Nah, kemudian juga aborsi itu termasuk di sana juga memberikan obat, dan yang memberi obat itu juga kena hukuman gitu. Jadi yang apa namanya itu ada ketentuan Pak. Yang melakukan apa istilahnya menjual, mengenalkan itu bisa kena, ya. Jadi misalnya memberikan iklan untuk sekarang kan banyak iklan yang di online itu obat-obat untuk menggugurkan kandungan itu secara terbuka, harusnya itu nggak boleh, itu ada ketentuannya gitu. Sehingga sekarang dengan mudah itu para remaja bahkan ya remaja melakukan, dan yang ke dokter Sutomo itu kan sebagian kecil. Yang sebagian besar itu pakai itu ternyata berhasil langsung bersih misalnya itu kan banyak. Harusnya itu kan masuk dalam ini ranah hukum. Tapi yang datang ke rumah sakit itu yang ada komplikasi sampai infeksi sampai ini hanya sebagian kecil, yang tidak ada komplikasi itu mungkin banyak, kita tidak tahu ya. Tapi di Tenggaraya itu waktu penelitian itu di Jawa ini aja sekitar berapa tadi 49 di antara itu 1.000 perempuan ya, di Jawa itu ya
Artinya mereka melakukan sendiri, kebanyakan tuh pakai jamu, pakai obat-obatan. Mifepriston RU486 itu ya, itu dijual di online itu banyak itu loh masalahnya. Terlepas itu apakah asli apa palsu ya tidak tahu. Ya, karena memang peredarannya adalah peredaran seperti narkoba itu, ya, tidak resmi gitu. Nah, ini masalah-masalah yang mungkin nanti akan banyak timbul ya. Baik. Ya, Dok. Nah, ini mungkin untuk ini ada satu pertanyaan tentang masalah KB ya. Implan satu batang apakah sudah gratis dari BKKBN atau masih bayar? Kemudian kedepannya apakah akan gratis implan satu batang? Nah, ini mungkin ada pelatih, salah satu dari staf kami juga ada pelatih masalah KB ini. Mungkin Dr. Pandu bisa menjelaskan ini. Dr. Pandu, monggo. Mantan Dr. Budi. Jadi mengenai KB implan satu batang, itu sejauh yang saya tahu Dr. Budi bahwa saat ini yang beredar di Indonesia itu ada beberapa merek dari pabrikan ya, ada dari Organon, kemudian juga ada dari PT Triasa, Harsen, dan Catur Dakwah Green. Nah, yang sudah beredar saat ini itu yang Organon itu tidak tercover, Dr. Budi, dari BKKBN. Yaitu kayak Dr. Pandu terputus. Baik, ini mungkin nanti akan dijawab lagi oleh Dr. Pandu. Nah, ini ada juga pertanyaan Dr. Baksono. Apakah boleh dokter umum resep obat kontrasepsi daulat pada remaja yang seks bebas? Misalnya via Halodoc. Ini memang luar biasa ini perkembangan seperti ini. Jadi yang dulu mungkin tidak ada di pelajaran ya Dr. Baksono, ini sekarang kita harus ini. Monggo Dr. Baksono ada pendapat. Ya. Jadi gini ya. Jadi apa namanya? Itu kan pencegahan. Kondar itu kan pencegahan, bukan pengguguran ya. Pencegahan supaya tidak hamil. Jadi kontrasepsi itu tidak ada hukum yang itu harus pasangan yang sah dan sebagainya, itu tidak ada hukumnya. Kalau pencegahan, tapi kalau aborsi ya. Tapi kalau kondar itu adalah bukan pengguguran, itu adalah satu teknik kontrasepsi pasca koital, jadi post koital kontrasepsi. Dan itu memang cukup efektif, bahkan sampai kayak kita pakai IUD pun ya. Nah, coba kalau pakai IUD ya ini ada, nah ini ya. Untuk yang nulipara, IUD nulipara itu mungkin agak susah ya, dan juga mungkin bisa komplikasi dan sebagainya ya. Itu. Tapi yang jelas kalau alat kontrasepsi itu tidak ada hukumnya, tidak ada. Pakai itu kondom, itu ya. Misalnya memberi kondom pada remaja, it's okay, tidak ada masalah. Justru dulu itu kita melakukan untuk karena kehamilan remaja itu masalah. Jadi terus kemudian HIV/AIDS itu mengenai remaja. Maka dulu diusulkan oleh Kemenkes untuk membuat suatu istilahnya ATM kondom. Tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh DPR. Itu akan merangsang anak muda untuk melakukan hubungan seksual bebas gitu. Ya, Pak, orang DPR itu tidak tahu bahwa hubungan seks bebas itu sudah terjadi, bukan akan terjadi, sudah. Tapi akibatnya kalau tidak dilindungi, itu mudaratnya lebih tinggi. Lebih baik kita berikan pencegahan gitu loh. Maksudnya di Kemenkes itu, tapi karena lobbynya kurang ya Pak, tidak bisa. Kita tahu bahwa ketika saya di Inggris itu di dekatnya toilet itu ada ATM kondom itu. Jadi orang kalau ke kamar kecil itu ada KPMU, baru tahu saya ada ATM kondom. Karena mungkin remaja kan kalau beli secara terbuka itu malu dan sebagainya. Tapi enggak. Jadi ada ATM kondom. Itu maksudnya meniru itu. Jadi bukan ATM yang di tempat terbuka gitu, enggak. Tapi di sudut-sudut
apa namanya toilet yang tersembunyi, ya. Tapi masyarakat tahu sehingga jadi tidak secara liberal gitu bukan. Sebenarnya beli langsung pun juga tidak ada larangan di apotek itu, misalnya remaja beli kondom gitu, tidak ada larangan, tidak ada. Ya. Tapi kan mungkin ada rasa malu dan sebagainya, tinggal KPM itu solusinya. Oke, sekali lagi, jadi kalau kita memberikan lebih baik kita cegah jangan sampai terjadi jual pil boleh menurut saya, tidak ada masalah, tidak ada aturannya. Ya, Oke, terima kasih. baik. Baik, ini ada pertanyaan juga, misalnya ada pasien dengan komplikasi setelah percobaan aborsi. Jadi setelah percobaan aborsi tidak aman, terjadi komplikasi, sehingga ada sejawat yang mengatasi secara ini karena ada indikasi medis. Nah, kalau sudah teratasi, apakah pasien yang datang ke rumah sakit itu akan terbebani konsekuensi hukum, kira-kira, Dr. Laksono? Ya itu tadi itu kontroversi ya. Jadi kalau saya pribadi, ya kalau ketentuan hukum, kita sebagai warga negara harus, kalau ada ini harus lapor, harus. Kalau tidak lapor dianggap kita menghalangi. Karena ini bukan delik aduan, ini delik murni ya. Jadi aborsi itu bukan delik aduan, delik murni. Sehingga kalau orang ketemu itu harus lapor. Kalau tidak lapor dianggap menghalangi hukum, jalannya hukum. Nah, tapi ini makanya saya lontarkan itu waktu di slide tadi bahwa kita harus lapor. Apakah itu produktif? Ya, ataukah kita mungkin ya apa ya? Ya kita untuk mata aja kita anggap itu abortus incompletus atau infeksi ini tidak ada. Walaupun kita tanya ternyata memang suatu bekas abortus provokatif kriminalis, atau tepatnya ini adalah suatu kita dilatih mengenai itu, yaitu asuhan pasca keguguran. Asuhan pasca keguguran atau APK itu sebenarnya bukan keguguran, tapi asuhan pasca pengguguran. Ya, asuhan pasca pengguguran, bukan keguguran. Jadi asuhan pasca aborsi, post abortion care. Abortion itu bukan keguguran, tapi provokatus. Kalau abortus spontan itu namanya miscarriage. Bukan post miscarriage care, tapi post abortion care. Jadi kenapa kok post abortion care? Karena di Indonesia tidak ada asuhan aborsi yang bersih dan aman, tidak ada. Ya. Kalau di yang melegalkan maka namanya clean and safe abortion. Ya. Jadi untuk bisa melakukan aborsi, dokter yang di negara yang melegalkan aborsi itu harus dilatih untuk melakukan clean and safe abortion. Ya. Tapi di Indonesia mau melakukan itu tidak bisa karena tidak legal. Sehingga jalan keluarnya adalah post abortion care. Jadi di post abortion care itu tidak ada klausul lapor, itu tidak ada. Kita harus melindungi, memang. Ya. Jadi melapor itu saya paling tidak setuju. Orang ini korban, orang dia apa namanya korban suatu keadaan yang tidak diinginkan. KPD itu kan tidak, dia melakukan itu karena tidak ada jalan lain. Ya, mau ke dokter ya ada yang mau, gitu. Kecuali ya ada yang mau. Tapi kebanyakan tidak akan ambil risiko. Akhirnya kita lakukan post abortion care. Di situ tidak ada klausul hukum. Ya. Jadi saya pribadi itu saya tidak akan melaporkan. Tapi ketika kami rapat dengan tim etik, ya, dengan apa namanya, dengan forensik, ya, dengan forensik itu mereka melakukan harus dilaporkan, ya, karena dia ngomongnya hukum. Tapi kita kan ngomongnya safe motherhood, bukan hukum, ya.
Justru orang yang datang ke tempat kita itu harus diberikan acungan jempol, dia berani melakukan itu. Karena hampir mungkin lebih dari 80% orang yang melakukan ini tidak pernah lapor, kecuali kalau ada ya itu saya loh ya. Tapi kalau secara hukum enggak. Nah, Oke. tinggal pilih Anda ya. Terima kasih. Ya, baik Dr. Baksono. Dan terasa sudah jam 11, saya kira ini kita sudah alhamdulillah. Jadi sesuai kesimpulan tadi sudah dijelaskan oleh kedua narasumber tentang masalah hukum bagi pelaku aborsi, yang kita tahu bahwa bagaimana yang kalau dengan persetujuan korban atau tanpa persetujuan korban, apakah menimbulkan kematian atau tidak, dan ini ternyata luar biasa konsekuensinya. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan tadi beberapa alternatif sudah dijelaskan kedua narasumber. Di sini yang mungkin kita tekankan bahwa pencegahan itu penting ya. Jadi pencegahan penting, kemudian beberapa program-program sebenarnya sudah digulirkan ya, seperti KB Pacca Placenta dan sebagainya. Oleh karena tadi dari narasumber sudah mengatakan bahwa yang paling baik mungkin pasangan yang sah, oleh karena unwanted pregnancy. Oleh karena itu, satu gabungan KB Pasca Placenta, kemudian KB darurat mungkin juga bisa sebagai alternatif bila yang istilahnya tidak menggunakan KB pada saat berhubungan ya, jadi lupa menggunakan atau intinya bukan sebagai KB yang rutin tapi sebagai darurat, benar-benar darurat. Tapi untuk KB yang rutin mungkin bisa memilih jangka panjang dan sebagainya. Mungkin demikian yang bisa kita simpulkan, dan mungkin secara pribadi juga kita harus berperan serta pada program kesehatan budi remaja, konseling, pentingnya kesehatan reproduksi yang sehat ya. Kemudian bagi yang sudah menikah tentang bagaimana peningkatan cakupan KB ya. Jadi ini Dr. Pandu sudah menjelaskan tentang masalah KB satu batang ya. Jadi ini mungkin sudah alternatif untuk penggunaan IUD, di mana memang sekarang ini yang paling baik masih 2 batang. Tapi setelah ini kalau sudah launching dari 1 batang dan ini sudah sudah di sekarang masih belum ada pembiayaan ya Dr. Pandu ya. Tapi kalau sudah ada mungkin ada alokasi yang lebih besar untuk implan 1 batang, mungkin ini akan meningkatkan cakupan. Mungkin demikian saudara sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri tas kali ini. Semangat bekerja, semangat bertugas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dr. Pandu. Silakan Dr. Pandu. Matur nuwun Dr. Baksono, Dr. Yusuf. Waalaikumsalam. Terima kasih Sama. Dr. Budi Pras. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo selaku moderator dan kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Baksono dan Dr. Muhammad Yusuf. Semoga ilmu yang diberikan bisa bermanfaat baik bagi kita semua maupun Dr. Yusuf dan Dr. Baksono sendiri sebagai akal ya, yang dihitung. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali pada tas edisi berikutnya ke 127 setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11. Demikian dari kami pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.